Shalom, selamat malam Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu Sistem Pendukung Keputusan. Nama saya Rio Rizky Hardadi dari kelas SI 501, ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian yang sudah saya lampirkan pada ujian tengah semester kemarin, di mana membahas tentang pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis AHP untuk pemerintah daerah. Dimulai dari pendahuluan mengapa saya membuat proposal ini, yaitu ada 4 poin di mana keputusan strategis dalam pemerintahan daerah menentukan keberhasilan pelayanan publik. Lalu tantangan utama yang terjadi adalah kurangnya data terstruktur, rendahnya transparansi, dan keterbatasan. Lalu sistem pendukung keputusan SPK berbasis teknologi meningkatkan efisiensi dan akurasi, di mana proposal ini bertujuan untuk mengembangkan SPK berbasis AHP untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur. Di mana latar belakang dari proposal penelitian ini adalah pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan, di mana volume data yang besar, data yang tidak terorganisir, menyulitkan analisis, lalu adanya kurangnya alat analisis, yaitu keputusan masih banyak berbasis intuisi, lalu adanya keterbatasan waktu, yaitu keputusan manual memakan waktu lebih lama. Lalu ada studi dari Syari et al. Pada tahun 2023, SPK berbasis MFEP meningkatkan akurasi keputusan hingga 85%. Lalu ada SPK berbasis AHP diharapkan memberikan manfaat serupa untuk pengambilan keputusan multidimensional. Lalu tujuan penelitian dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi informasi yang terstruktur, lalu membantu pemerintah daerah memprioritaskan pengambilan berdasarkan kriteria tertentu, lalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan. Lalu metodologi penelitian yang dipakai yaitu metode System Development Life Cycle atau SDLC, di mana mencakup yang pertama analisis kebutuhan, tentu saja identifikasi kebutuhan pengguna melalui wawancara dan survei. Lalu yang kedua ada perancangan sistem, ada desain sistem dengan fitur utama seperti pemodelan berbasis AHP, integrasi data, dan visualisasi hasil. Lalu yang ketiga akan ada implementasi, yaitu pengembangan dan pengujian sistem. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan, survei kepuasan pengguna dan analisis kinerja sistem. Lalu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dari sistem informasi ini adalah tentu saja efisiensi operasional, yaitu mengurangi waktu analisis data. Lalu yang kedua ada keakuratan keputusan, data driven decision making yang lebih terukur. Lalu peningkatan transparansi, standarisasi proses untuk audit dan penelusuran. Lalu adanya dukungan kolaboratif, integrasi data mendukung koordinasi antar departemen. Lalu ada anggaran dan sumber daya manusia, di mana anggaran di sini dipakai untuk pengembangan sistem perangkat keras dan lunak, lalu adanya pelatihan pegawai yaitu workshop pemanfaatan sistem, lalu pemeliharaan, adanya pembaruan dan dukungan teknis tahunan. Lalu ada sumber daya manusia yang terlibat, yaitu ada tim pengembang IT, ada analis data, lalu pengguna akhir dari berbagai departemen pemerintahan daerah. Lalu sebagai penutup ada 3 poin, yaitu SPK berbasis AHP diharapkan membantu pemerintah daerah membuat keputusan strategis lebih efisien dan transparan. Lalu sistem ini meningkatkan akuntabilitas dan kolaborasi antar departemen. Lalu yang terakhir ada implementasi sistem ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lalu referensi yang saya pakai dalam menyusun proposal penelitian ini ada aplikasi keputusan dalam mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik menggunakan metode MFEP, Edumatic, Jurnal Pendidikan Informatika 7/1 di halaman 59 sampai 68,
yang disusun oleh Sarin PN, Ramadan W, dan Syahputra AK di tahun 2023. Lalu yang kedua ada perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode WARP dan PEPART, Journal of Information System and Informatics 3 dalam kurung 2 di halaman 378 sampai 391. Lalu ada yang ketiga ada yang disusun oleh Talo DC dan Papilaya FS di tahun 2021. Lalu yang ketiga ada Framework Authentication and Documenting Using Blockchain Technology on the Government System, International Journal of Artificial Intelligence Research 6 dalam kurung 2 yang disusun oleh Mero B Irawan AP dan Santoso NPL pada tahun 2022. Itu saja yang bisa saya presentasikan tentang proposal penelitian yang sudah saya cantumkan dalam lampiran ujian tengah semester kemarin. Mohon maaf untuk kekurangannya. Selamat malam. Terima kasih. Shalom.